kembali lagi di Bicara, bincang bareng Zahra. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali dari kampus Universitas Riau. Nah, beliau ini adalah seorang duta pendidikan dari tahun 2022 hingga 2023 dan duta Universitas Riau dari tahun 2023 hingga 2024 dan juga seorang mahasiswa yang keren banget yang lolos tahap pendanaan di program kreativitas mahasiswa atau biasa dikenal dengan PKM. Dan juga beliau ini adalah seorang sekretaris umum di organisasi seni kampus yaitu UKM Batra. Marilah kita sapa Kak Resi. Kalau boleh tahu apa kabar nih Kak Resi? Alhamdulillah baik, senang banget bisa alhamdulillah masuk ke Bicara Zahra. Yeay, alhamdulillah ya guys ya. Mau nanya Kak, kenapa sih Kakak tertarik buat daftar duta, buat mengikuti ajang duta, mulai dari duta pendidikan hingga ke duta Universitas Riau? Boleh nih Kak dibagikan ceritanya ke penonton kita? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh masuk ke kuliah, awal aku tuh gak cuman fokus di akademik aja, aku mau cari apa sih yang ada di dalam diri aku, apa potensi diri aku sendiri. Nah, melalui ajang duta inilah aku bisa tahu aku punya bakat di mana, aku bisa apa. Misalnya kayak public speaking kah, atau aku minatnya di seni gitu. Jadi kayak di duta itu tuh sambilan selain kita belajar di akademik, kita juga sambil berproses tuh untuk non akademiknya seperti itu. Wih, keren sekali ya teman-teman ya. Tapi nih Kak, mau nanya, sebenarnya tugas di duta itu apa aja sih? Oke, mungkin teman-teman taunya duta itu identik dengan selempang ataupun gelar ya. Tapi di luar itu semua, peran duta itu tentunya sekarang di fakultas ataupun universitas tentu cukup aktif di event-event besar, misalnya kayak workshop atau seminar, mungkin penerimaan mahasiswa baru, kayak gitu sih. Itu kegiatan-kegiatan sosial yang lain gitu. Mau nanya nih Kak, menurut Kakak nih, keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang duta? Oke, kalau untuk basicnya ya, kita itu kan dari awal udah dapat tuh beberapa materi di karantina duta. Itu yang paling penting banget, yang pertama itu di bagian public speaking. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang, gimana orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Terus kita juga di duta itu belajar tentang kepemimpinan. Gimana caranya kita menyatukan beberapa kepala, kita jadi pemimpin di situ, kita bisa saling empati satu sama lain, kerja sama tim. Itu basic sih kalau di duta gitu, harus benar-benar mendalami di situ. Keren sekali ya guys. Ternyata bukan hanya di organisasi biasa aja nih, ternyata di dalam duta itu juga diajarin nih mengenai kepemimpinan ya Kak tadi ya, kepemimpinan, terus tuh ada kerjasama dan public speaking itu memang sangat-sangat penting sekali. Oke, lanjut Kak. Sering ada nih banyak sekali pertanyaan nih, kenapa dia pengen nih daftar duta tapi dia merasa insecure dengan dirinya, kayak merasa aku nggak cantik nih, aku kurang di sini, aku nggak ini, aku nggak itu. Gimana nih tanggapannya Kak? Kalau dari aku sendiri ya, itu juga nggak menutup kemungkinan aku pernah di posisi itu. Kayak dibilang nggak cantik, kurang tinggi. Cara kan di duta pasti orang identik dengan pakai heels, tinggi, cantik, segala macam. Nah, aku udah melalui itu dan balik lagi, sekarang duta nggak sekedar tentang kecantikan dan segala macam. Tapi kita harus punya apa sih isi dalam dari diri kita. Kayak kita memahami public speaking ya, kayak tadi komunikasi, misalnya kerjasama tim, empati dan lain-lain. Jadi itu tuh cuman jadi hambatan di awal, tapi kalau dari aku, kita kayak coba aja dulu sih gitu. Kalau kita udah coba, kita bisa jadiin kesalahan-kesalahan yang lain itu di pengalaman. Keren sekali kan teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa insecure, yang merasa dirinya kurang, dicoba aja dulu.
karena itu emang sebenarnya sama, saya juga merasa insecure kalau disuruh daftar duta ya, karena ya kita melihat yang daftar itu kayak, wih kok cantik-cantik ya, tinggi-tinggi ya, ngerasa kita nih kurang banget gitu. Jadi teman-teman yang mau daftar duta, yang mau mengupgrade dirinya, jangan takut untuk melangkah gitu ya kak ya. Benar-benar. Oke, jadi kak sebenarnya menurut kakak nih duta itu apakah emang berdampak nih bagi lingkungan, terutama di lingkungan kampus gitu? Apakah memang berdampak? Kalau menurut aku sendiri dari beberapa pengalaman yang aku lalui, duta ini cukup ya berdampak di lingkungan kampus, apalagi untuk tahun sekarang itu udah kepemimpinan duta yang baru, itu banyak sekali macam-macam event-event kampus, baik itu di fakultas ataupun di universitas, duta itu dilibatkan, entahkah itu dari pagar ayu atau mereka jadi master of ceremony atau nanti mereka jadi moderator, itu nggak bakalan ditinggalkan karena duta itu kan sebagai wajah nih dari fakultas atau dari universitasnya. Itu juga sebagai wadah dari mahasiswa buat menghubungkan mahasiswa ke sivitas akademika yang ada di kampus. Wih, keren sekali deh, sangat menginspiratif. Oh iya, nah jadi mau nanya nih ke kakak, selama di duta nih, apa aja sih yang membuat kakak untuk tetap, kakak udah di duta pendidikan nih, lanjut lagi nih di duta Universitas Riau, kayak wah, itu sangat-sangat keren sekali ya kan. Apa yang membuat kakak tetap berlanjut untuk menjadi seorang duta gitu? Oke, kalau dari aku sendiri, balik lagi nih, aku punya prinsip coba aja dulu, mulai aja dulu. Jadi dari duta pendidikan kan aku udah nyoba nih, aku punya pengalaman, aku punya berbagai kesalahan-kesalahan yang harus aku perbaiki. Jadi itu yang buat aku pengen tahu lagi nih kalau misalnya aku lanjut, apalagi sih tantangannya. Lebih kayak itu sih. Oke, jadi inti dari percakapan kita tadi, untuk mendaftar duta atau kalian ingin mengupgrade diri kalian, ingin menambah relasi gitu ya kak, itu memang harus ada keberanian sih sebenarnya kan. Oke, lanjut nih kak, setelah perduta-dutaan, lanjut kita ke prestasi di universitas lah gitu ya, sudah bisa dibilang di universitas. Jadi boleh nih kak nanya, kakak kemarin daftar PKM ya, ikut PKM. Jadi PKM itu boleh nih sedikit kak jelasin mengenai PKM. Kalau PKM sendiri kemarin, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, PKM itu program kreativitas mahasiswa yang di dalamnya itu banyak sekali bidang-bidang. Nah, kalau aku sendiri kemarin di bidang kewirausahaan. Jadi judul proposal aku itu di buku interaktif sebagai stimulan perkembangan bahasa anak usia dini. Jadi kemarin kami buat suatu media yaitu buku interaktif. Terus itu tuh yang membedakan buku-buku kami dengan yang lain, itu kami menyelipkan sedikit tentang keanekaragaman Indonesia. Terus ada istiadat dari khususnya di Riau, menggabungkan juga dengan berbagai elemen interaktif di dalamnya gitu. Ya, itu sih. Tentunya ya kak, kalau kita daftar kayak program-program kreativitas, pokoknya yang kayak PKM, P2MW, PPK Ormawa, tentunya banyak sekali rintangan. Apalagi di awal itu kita buat proposal, itu pasti banyak kali. Menurut kakak, rintangan yang tersulit ya gimana? Apa sih, di bagian mana? Kalau dari aku sendiri, dan kebetulan kemarin kan aku di PKM sebagai ketua nih. Iya. Yang paling sulit dihadapi itu bagaimana caranya kita menyatukan berbagai kepala menjadikan satu ide, harus jadi satu. Terus kami juga termasuk sulit itu di bagian merevisi berbagai proposal dan segala macam. Belum lagi yang kita uji coba media gagal, mencari. Kami kan kalau di kewirausahaan kami harus survei nih, di mana barang-barang yang bagus, di mana yang enggak, kayak gitu sih. Kita mencari vendor-vendor yang menerima untuk barang-barang kami dikemas, diperjualbelikan. Jadi menurut kakak, kunci keberhasilan dari mendaftar PKM ini, mengikuti lomba ini, apa sih sebenarnya kunci keberhasilannya itu di mana letaknya? Lebih ke kerja sama tim. Jadi satu sama lain
lain saling memahami. Kami kan dari beberapa fakultas nih, ada dengan berbagai mata kuliah yang berbeda-beda, jadwal kuliah yang berbeda-beda. Jadi kami harus saling kerjasama. Kalau misalnya hari ini kita kesini dulu ya, hari ini kita kesini dulu ya, hari ini harus saling toleransi satu sama lain. Itu sih, harus saling paham satu sama lain. Kayaknya itu sih. Dan kan kakak kemarin nih udah duta terus ikut lomba nih PKM, terus ada organisasi juga, dan organisasi ini Kak Resi ini menjabat sebagai sekretaris umum. Kalian tahu sendiri lah ya kan, sekretaris itu kerjanya banyak sekali, mulai dari administrasinya itu, apalagi di organisasi kampus yang memang di organisasi di Universitas Riau-nya ya, bukan kayak Himas gitu. Jadi itu tuh memang berat kali gitu ya Kak. Gimana sih tips dari kakak cara membagi waktunya itu gimana? Itu balik lagi ya, kita harus punya manajemen waktu yang mana yang prioritas, mana yang memang wajib dikerjakan dahulu. Kan kemarin ada kuliah, PKM, belum lagi duta dan organisasi. Yang paling didahulukan ya tetap kuliah gitu. Nah, berhubung itu program kreativitas mahasiswanya ada tenggat waktu, jadi yang kedua prioritas aku itu ambil di PKM. Setelah itu baru dia beberapa event. Kalau di duta itu kan kami ada beberapa duta ya, ada banyak. Jadi bisa dioper ke yang lain dan tidak meninggalkan tanggung jawab di organisasi juga. Oh iya, keren sekali ya guys. Ayo boleh dong tepuk tangan. Kakak tepuk tangan untuk diri sendiri. Itu sangat keren sekali, sangat inspiratif, dan saya jadi berpikir untuk betul-betul memang benar-benar aktif di kampus deh ya. Kayaknya pengen nyoba juga nih ikut-ikut lomba kayak PKM. Kayak mana tahu. Oh iya Kak, mau nanya juga nih. Kan PKM itu tingkat bisa sampai nasional nih ya. Apa sih feedback yang kita dapat dari ikut-ikut lomba itu? Kan kita ada kuliah juga nih. Terus tuh ikut PKM nanti apa nggak terganggu gitu perkuliahannya? Nah, jadi di PKM ini kita punya sistem SKS. Jadi setiap kita, mungkin teman-teman udah pernah KKN ya, udah pernah isi logbook. Nah, logbook itu bakalan dikonversi ke SKS mata kuliah kita gitu. Jadi berhubung kemarin aku sampai tahap pendanaan di nasional, itu kami dapat kurang lebih 5 SKS yang bisa dikonversi ke mata kuliah. Jadi mana yang mau dikonversi atau mau yang ubah nilai kan bisa tuh. Kalau misalnya nilai yang nggak bagus, kita mau ubah bisa, tergantung nanti program studinya masing-masing. Jadi kita tuh nggak rugi. Kita juga bakalan dapat berbagai pengalaman, dan kebetulan aku ke PKM kewirausahaan, kami juga dapat untung. Iya, itu sangat worth it ya untuk diikuti ya teman-teman, karena bukan hanya kita dapat pengalaman baru, dapat relasi, dapat ilmu, tapi kita juga dapat konversi gitu guys. Dapat duit tuh paling enak guys. Terus oke, mungkin itu aja sih. Atau kakak ada nggak sih kayak pesan? Boleh lah kakak sampaikan pesan dan kesan nih. Pesan kakak untuk yang takut untuk maju, takut untuk mencoba, kayak merasa dirinya dia tuh merasa minder gitu. Boleh dah kakak kasih saran, masukan. Oke, kalau dari aku sendiri ya, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang aku hadapi. Aku tuh dari sekolah banget, aku memang punya prinsip mulai aja dulu. Karena setiap hal yang aku lakukan itu pasti ada kegagalannya, tapi yang hal-hal yang gagal itu aku jadiin motivasi buat diri aku sendiri. Terus aku jadiin, oh pernah kayak gini, aku nggak harus kayak gini lagi, aku harus perbaiki. Jadi kita punya pandangan nih yang buruk-buruk itu gimana kita bisa perbaiki di masa depan. Tuh, jadi simpel aja, mulai aja dulu. Pokoknya teman-teman yang takut nih buat mulai, takut buat maju, pokoknya ya, ingat prinsipnya mulai aja dulu. Pokoknya kalau kita nggak mulai itu nggak bakalan maju teman-teman, karena ya kalau kita nggak mulai kita stuck di situ aja dong ya Kak, bener nggak kan? Mending kita gagal karena mencoba daripada kita gagal kita nyesal karena kita nggak pernah. Ngelakuin. Kenapa sih aku nggak mau nyoba yang ini dulu, padahal
bakalan dapat sesuatu yang wah gitu ya, walaupun ya sekarang kan pikirannya kayak uang gitu ya kan guys, tapi sebenarnya ilmu itu juga penting banget gitu. Apalagi ya nih Kak, menurut Kakak gimana nih untuk yang kan tadi udah ada nih saran dari Kakak, mungkin kesan Kakak selama mengikuti kegiatan-kegiatan gitu. Kalau kesan aku sendiri ya, dari aku yang belum punya basic apa-apa, aku belum kenal apa-apa, dari aku ikut berbagai event, organisasi, duta kampus, sampai perlombaan, aku jadi tahu apa-apa. Aku jadi tahu semuanya, aku punya relasi di mana-mana, aku punya teman di mana-mana. Jadi benar-benar kayak misalnya ya, aku mau ngurus berkas ke kampus, aku ketemu orang itu udah kenal, jadi kayak lebih dimudahkan gitu. Belum lagi misalnya kita keluar ketemu guru-guru, khususnya kan kalau kita dari FKIP kan ketemu nih guru-guru di luar, itu enak. Jadi mereka pas kita penelitian, mereka juga welcome ke kita. Jadi kan relasinya tuh tambah luas gitu sih, kesan-kesan dari aku. Oh iya, itu salah satu poin plusnya ya teman-teman. Kita menambah relasi dari segala, kita ikut organisasi. Jadi jangan takut buat teman-teman yang dari SMA nih udah mikir nggak mau lah, nanti aku kuliah mau jadi kupu-kupu aja kayak gitu ya kan. Salah besar guys, karena saya dulu juga bakalan mikir kayaknya kupu-kupu aja deh, kayaknya nggak bakalan mau lagi deh ikut organisasi. Rupanya teman-teman terjebak. Pas masuk kuliah awalnya ya emang nggak mau mungkin, cuman setelah menjalani, mencoba mengikuti, kan ada magang-magang nih. Nah dari magang itu kita mulai ngerasain nih, wih enak juga ya, kita dapat relasi, kita dapat pengalaman, jadi kayak lebih oke, bisa nih dicoba. Kita dapat pengalaman baru, nambah relasi, nambah orang, banyak lah yang kita kenal. Kayak kemana-mana kalau jumpa di jalan, ini bang ini, ini kakak ini, ini ibu ini, bapak ini gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk mencoba, karena pokoknya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke. Mungkin itu aja ya guys, sangat-sangat menginspirasi. Pokoknya itu udah keren banget. Teman-teman yang mau mendaftar organisasi atau mau ikut duta ataupun mau ikut lomba, dicoba aja dulu, mulai aja dulu. Oke, mungkin itu aja ya Kak, cerita kita pada hari ini sangat menginspirasi. Terima kasih banyak kepada Kak Resi sudah bersedia untuk kita masuk ke dalam podcast kita ini, dalam podcast Bincang bareng Zahra. Mungkin itu saja teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa saksikan selalu video terbaru kami. Sampai jumpa, bye.